We are back again di Bridge, Chelsea versus Wolves. Wolves selalu bisa membawa mimpi buruk buat Chelsea. Matchday 22 ini kita punya kesempatan buat kembali ke top 4 guys. Newcastle kalah lawan Bournemouth dan ini saatnya. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini gue bakal ngebahas setup game, prediksi line up, dan key player Matchday 22 melawan Wolves di segmen match preview. Buat kalian yang baru join, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Kita mulai aja, oke? Suara gue agak sengau-sengau dikit, semoga kalian tidak terganggu ya. Come on Blues. Wolves selalu bisa membawa berita buruk buat kita semua Blues. Dari 5 pertandingan terakhir, Wolves berhasil menang 3 kali. Kita mesti ingat kekalahan-kekalahan melawan Wolves ini cukup menyakitkan. Ini warning buat Chelsea, walaupun Wolves baru aja dibantai Newcastle, bukan berarti match ini bakal gampang. Chelsea benar-benar harus waspada, para pemain harus menemukan lagi spark mereka untuk kembali ke performa terbaiknya. Karena di beberapa match terakhir ini gue gak melihat spark mereka lagi buat bermain yang terbaik. Mereka bermain lagi buat Chelsea. Spark-spark itu harus kembali lagi seperti saat di awal musim. Tiap lini harus siap betul melawan Wolves di match 22 ini. Maresca menginformasikan beberapa pemain kemungkinan gak bakal available di match 22 ini. Palmer diragukan untuk bertanding karena masih dalam pemulihan cedera ankle waktu melawan Bournemouth. Colwill dan Lavia juga diragukan bisa tampil pada pertandingan ini karena masih tahap pemulihan cedera ringan. Enzo juga dikonfirmasi Maresca mungkin tidak bisa tampil di matchday 22 ini. Enzo saat ini menjadi pemain tengah tersukses di PL dengan mengantongi 34 change from open play. So far Enzo mengantongi 11 GA dengan 8 assist dan 3 gol di musim ini buat Chelsea. Tanpa 4 pemain ini tentu langkah Chelsea berat banget di matchday 22 ini. Perombakan formasi mungkin dilakukan Maresca karena pilihan pemain yang sangat terbatas. Mungkin Maresca bakal memainkan lagi 4-1-4-1 formasi yang sukses diterapkan di FA Cup Round 3. Kalau benar Maresca memainkan formasi ini, tentu ini bakal jadi breakthrough buat Chelsea di Premier League. Formasi ini bukan cuma memberi Chelsea lebih banyak peluang buat menyerang, formasi ini juga jadi penyeimbang dalam pergerakan counter attack lawan yang memang jadi kelemahan Chelsea di musim ini. Ditambah adanya Trevor Chalobah di lini belakang, gua rasa formasi ini mungkin banget dipakai Maresca di matchday 22. Rapuhnya lini belakang Wolves musim ini harus dimanfaatkan maksimal oleh lini serang Chelsea. Formasi 3 backnya Wolves yang sangat-sangat gak mateng menurut gua, ini mesti bisa dieksploitasi Chelsea dengan overplay pemain di lini depan. Satu penyerang utama harus bisa memberi ruang buat pemain nomor 10 buat maju ke depan dan menciptakan GA. Belum lagi ada bala bantuan dari para inverted winger yang bergerak menyusuri pinggir lapangan. Di lini tengah penyerangan, Jackson ini pasti masih diandalkan. Walaupun paceklik golnya gak kelar-kelar, kita gak bisa pungkiri Jackson ini bisa membuat peluangnya sendiri. Apalagi di matchday 21 kemarin melawan Bournemouth, kita bisa lihat dia mulai menemukan cara bermain barunya. Dia turun ke bawah, dia mencari bola, dia menghalau intercept serangan-serangan lawan buat mendapatkan peluang untuk maju ke depan. Permainannya ini bakal berguna banget buat memecah formasi 3 backnya Wolves. Warning sudah dikirimkan Maresca di presscon kemarin. Kita harus lebih klinikal di lini depan. Semoga Jackson bisa cetak gol di matchday 22 ini ya. Formasi buat striker menurut gue itu ada Jackson. Di lini tengah bakal menarik nih di matchday 22 ini.
Formasi 4 midfield dengan dua pemain number 10 bakal bikin serangan Chelsea ini begitu agile. Dua winger kita berperan sebagai wide midfield atau bisa juga jadi attacking winger tergantung situasi permainannya. Di sektor serang kiri, gue yakin Sancho bakal tetap dimainkan. Performanya yang terus meningkat ini bakal berguna banget buat kita di matchday 22 ini. Apalagi Sancho sudah terbukti bisa mengobrak-abrik formasi 3 back. Sparknya masih ada, skillnya juga pasti kepake banget. Di sayap kanan, kalau bener 4-1-4-1 bakal dimainin. Gue harap Felix nih bisa jadi kesempatan buat memborbardir lini tengahnya Wolves sampai ke lini pertahanannya Wolves. Box defender Wolves harus bisa dibuat kerepotan oleh dua winger ini dengan skill dan speednya serta kemampuan mereka buat cutting inside, cari GA di tengah, bikin ruang juga buat striker buat masuk ke dalam dan cetak gol. Untuk dua pemain tengah ini yang bakal bergantian menjadi nomor 10. Bakal diisi Kuku dan Palmer karena absennya Enzo. Palmer gue rasa bakal tetap dimainkan ya walaupun udah dikonfirmasi ada mengalami cedera ringan karena perannya tuh sangat penting buat Chelsea. Mungkin gak 90 menit full tapi perannya untuk set up play dan mengamankan pertandingan ini sangat penting. Palmer harus bisa dapat ruang lebih buat eksploitasi dari lini tengah ke depan karena pergerakan cepat para winger. Kemungkinan Wolves akan mengandalkan 5-6 pemain bertahan. Overplay player juga bakal terjadi buat mengurai pertahanannya Wolves. Di saat itu peran Palmer bakal sentral banget. Beberapa kali kita lihat Palmer dan Enzo sempat berganti posisi di match-match sebelumnya. Kali ini gue yakin Palmer dan Felix pasti bisa bekerja sama melakukan hal yang sama untuk melepaskan diri dari man marknya defender lawan. Kuku gue yakin bisa jadi peran sentral juga di matchday ini. Kuku bakal bergerak jadi inside forward buat nge-backup Jackson kapanpun diperlukan. Formasi 4 midfield ini gue yakin cocok banget buat pertandingan melawan Wolves dengan keterbatasan para pemain Chelsea saat ini. Prediksi lini tengah gue ada Sancho, Kuku, Palmer, dan Felix. Pos DMC bakal tetap diisi Caicedo. Selain dia hanya satu-satunya pemain yang masih available buat mengisi posisi ini. Single post ini bakal bikin dia fokus dalam membantu serangan. Caicedo juga kayaknya bakal dipush untuk melakukan banyak tackle dan recovery position. Kita tahu kemampuan Caicedo dalam recovery ball, interception, dan winning areal itu sangat tinggi. Harusnya single post ini bisa bikin Caicedo lebih fokus. Pemain cepat dan besar kayak Hwang dan Cunha ini harus bisa dimatikan oleh Caicedo. Buat lini defense, Colwill kayaknya bakal diistirahatkan. Tosin bakal mengisi pos yang ditinggalkan Colwill dan lebih fokus dalam mempertahankan opposite box karena kita udah banyak midfield dan juga ada inverted winger. Postur Tosin ini menurut gue bagus banget. Cocok buat dimainkan melawan Wolves karena kita tahu penyerang-penyerang Wolves ini juga punya badan yang gede-gede, tinggi-tinggi, dan sangat berbahaya di bola-bola atas. Belum lagi ada Ed Nori yang bisa bikin gol lewat set piece corner dari lini serangnya Wolves. Tosin ini bakal jadi defender yang berguna banget, permainannya bisa ada di level-level kayak sebelumnya. Semoga dia tetap konsisten dan jadi berguna dan punya impact buat pertandingan ini. Janovason, ini ada Trevor Chalobah bakal duet dengan Tosin di lini tengah. Chalobah ini kita udah semua tahu memiliki kemampuan mengalirkan bola ke depan dan bisa jadi bala bantuan buat Caicedo buat intercept di final third. Harusnya ini bisa dimaksimalkan Maresca. Kecepatan Chalobah, komposure, ketenangannya sudah teruji bisa jadi kunci sukses Chelsea di pertahanan di matchday 22 ini. Clearance-nya juga bisa jadi peluru buat counter attack para penyerang di lini depan. Harusnya duet Chalobah dan Tosin ini bisa jadi duet yang apik mengingat pilihan pemain bertahan Chelsea ini memang sangat terbatas saat ini. Dan Acheampong
Seperti kita tahu, tampaknya Acheampong belum cukup matang buat bermain di level tertinggi Premier League. Di lini pertahanan kiri, flank kiri ini bakal diisi oleh Marc Cucurella. Bakal kembali lagi di matchday ini walaupun sempat off di matchday 21. Tapi Cucurella kita nggak bisa pungkirin punya impact yang sangat signifikan di lini pertahanannya Chelsea. Dia bisa maju ke depan, dia bisa membantu Caicedo dalam bertahan atau mengalirkan bola menyusuri lapangan buat bikin space para penyerang di sisi sebelahnya. Aksinya ini bakal gue tunggu banget di matchday 22 ini. Di flank kanan, Reece James harusnya udah bisa bermain full di matchday 22 ini. Setelah kemarin berhasil menjadi pahlawan Chelsea lewat late goalnya melawan Bournemouth, sekarang saatnya James memimpin formasi baru ini buat sukses dijalankan. Impact-nya ini sangat sentral banget. Bakal jadi katalis buat formasi 4-1-4-1 ini supaya bisa bekerja dengan maksimal. Pergerakannya juga dia bisa maju ke depan. Berguna banget pasti crossing-crossingnya. Dan menurut gue James ini punya finishing yang cukup bagus ya. Jadi bisa membantu serangan ketika mengalami deadlock. Selain itu speed dan kemampuan bertahannya kita udah tahu banget gimana skillnya James. Itu pasti dibutuhkan banget buat menghentikan pergerakan pemain depannya Wolves yang cepat ya. Kayak Cunha dan Hwang. Prediksi lini belakang gue ada Marc Cucurella, Tosin, Trevor Chalobah, Reece James, dan Caicedo di DMC. Buat goalis tetap akan diisi Sanchez karena kita belum punya banyak pilihan. Untuk formasi baru ini gue rasa Maresca kayaknya nggak bakal coba-coba buat posisi goalis. Kita butuh kiper yang bisa memahami arah permainan dan mengatur tempo, kapan harus bertahan dan kapan harus cepat membangun serangan. Peran ini gue rasa masih bisa dimainkan oleh Sanchez walaupun kita tahu beberapa kali Sanchez ini sempat bikin error yang bikin kita deg-degan banget. So far dengan komposisi pemain sekarang Sanchez harusnya bisa jadi salah satu pilihan terbaik ya buat build serangan dari goalkeeper. Semoga Sanchez nggak melakukan error-error yang bikin kita kewalahan ya. Gimana menurut kalian guys? Mungkin nggak formasi 4-1-4-1 ini bakal dimainkan Maresca di pertandingan lawan Wolves ini? Coba deh kalian komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian juga ya. Kalau dilihat dari permainan Wolves sepanjang musim 2024-25 ini, approach Wolves di pertandingan ini bakal memainkan banyak counter attack. Lini tengah dan lini belakang Wolves rasanya bakal memberi Chelsea ini kesempatan buat trigger serangan. Begitu ada kesempatan pasti Wolves bakal menyerang kita dengan counter attack. Satu kesalahan besar dalam setup game bakal bisa sangat berbahaya buat Chelsea. Kita udah pernah kejadian di Bournemouth, Lavia salah passing akhirnya bisa menjadi penalti dan dieksekusi dengan baik oleh Kluivert. Wolves juga bisa dengan cepat mengubahnya menjadi counter attack di pertandingan ini. Jadi gue harap banget pemain-pemain kita ini nggak melakukan error-error match-match sebelumnya yang bisa merugikan kita. Sampai di matchday 22 ini komposisi lini serang Wolves berhasil melesakkan 21 gol ke gawang lawan. Cunha jadi pemain paling subur dengan 10 gol. Chelsea mestinya bisa meredam serangan ini ya. Melakukan intercept lebih awal, jadi jangan menunggu mereka sampai masuk ke final third-nya kita. Jackson, Palmer, Felix nih mesti punya work rate yang tinggi untuk membantu pertahanan. Jangan pada malas. Ketemu lagi sparknya, mainkan lagi permainan terbaik kalian. Mereka harus bisa memaksimalkan intercept di Half-Field Wolves itu sebelum mereka bisa menyeberang ke final third-nya Chelsea guys. Jadi ini penting banget menurut gue karena intercept di lini tengah ini bisa jadi kunci kita buat maju ke depannya. James dan Cucurella juga harus bisa memaksimalkan pergerakannya di flank, ruang-ruang kosong. Mereka harus bisa maju ke depan, jangan sampai lengah dan jangan ada ruang kosong untuk Hwang dan Cunha karena
mereka ini salah pemain-pemain yang punya speed yang tinggi, dribbling yang bagus, dan shooting yang sangat berbahaya. Dengan formasi 4-1-4-1 ini, seluruh lini harus bisa tenang dan harus punya composure yang tinggi. Jadi ini udah saatnya pemain-pemain Chelsea terbangun. Kalian harus menemukan sparknya lagi, kalian harus lebih tenang, lebih kompak lagi. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang gak penting, guys. Kalian harus bisa mengurangi passing-passing beresiko supaya nggak kejadian counter attack seperti sebelumnya. Karena kita udah sering banget melakukan itu, harusnya Maresca sudah mewarning anak-anak ini buat lebih hati-hati lagi dalam membangun serangannya. Prediksi skor gue di pertandingan ini dengan formasi 4-1-4-1 ini 2-0 buat Chelsea. Sekali lagi 2-0 buat Chelsea. Wolves nggak bakal banyak bikin shoot karena rapatnya lini tengah Chelsea. Penguasaan bola gue yakin Chelsea bakal menguasai lebih dari 60%. Walaupun kita nggak punya Enzo, kita nggak bisa passing through ball, otomatis passing yang kita bangun akan lebih pendek dan diagonal. Otomatis penguasaan bola kita bakal lebih gede daripada Wolves. Key player di pertandingan ini menurut gue bakal Nico Jackson. Gue yakin Jackson harus balik dan bakal balik ke formnya melihat progresnya di matchday 21 kemarin, dimana dia bisa bikin 7 shoot walaupun tanpa gol. Dan cara bermainnya juga mulai berbeda. Dia mulai menemukan lagi cara bermainnya. Harusnya dia hanya mempersiapkan diri buat melakukan finishing di opposite boxnya Wolves. Menurut gue gol nih bakal ada buat Jackson. Kita tahu Josesa juga udah mulai menua, pergerakan dan refleksnya tuh nggak sebagus 2-3 tahun lalu. Kesempatan ini mesti bisa dimanfaatkan Jackson. Jackson harus bisa clinical di lini depannya. Dan semoga Jackson bisa mendapatkan box hijau di Rate the Player di matchday 22 ini. Buat prediksi line up versi gue ini, gue sangat yakin formasi 4-1-4-1 ini bakal terjadi di matchday 22. Maresca harusnya udah mulai berani lagi merombak formasi supaya nggak ada deadlock di lini depan dan kita bisa lebih klinis dengan bantuan para penyerang kita yang harusnya punya skill yang menurut gue sih udah di top level ya gitu. Gimana menurut kalian? Gue pengen denger juga pendapat kalian soal match Chelsea melawan Wolves ini. Kalian tulis di komentar. Mungkin gak formasi kayak gini bakal terjadi, atau menurut kalian justru ada formasi lain yang mungkin dimainkan oleh Maresca. Oke? Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di match preview selanjutnya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa hit tombol likes guys di bawah dan share video ini ke True Blue lainnya. Buat kalian juga yang baru join di channel ini, buat kalian yang enjoy dengan pembahasan gue, jangan lupa buat hit subscribe di bawah sini. Kalian juga bisa dengerin podcastnya Bridge of Blue di Spotify. Kalian tinggal cari aja atau kalian klik link yang ada di deskripsi. Kalau kalian gak mau nonton YouTube sambil nyetir, sambil beraktivitas, kalian bisa dengerin podcastnya. Semoga matchday 22 ini kita balik lagi ke top 4 karena kesempatannya gede banget buat kita kembali lagi ke top 4 di pekan ini. Kita bisa konsisten, kita bisa break semua problem yang terjadi di Chelsea, baik itu di lini belakang maupun di sisi klinisnya lini depan. Keep the blue flags flying high, up the Chelsea.